Dan ingat dan ingat bahwa H0 itu menginterpretasikan bahwa tidak adanya pengaruh gitu ya, atau pengaruh dari seluruh perlakuan itu sama pengaruhnya. Sedangkan H1 itu minimal ada satu treatment atau minimal ada satu perlakuan yang memberikan pengaruh yang berbeda seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menerima H0 keputusannya setelah kita analisis menggunakan ANOVA, ini sama ya teman-teman, maupun di RAL, baik di RAL, di RAK maupun di RBSL yang baru kita pelajari kemarin, ketika kesimpulannya itu adalah menerima H0 atau tidak tolak H0, artinya apa? Bahwa pengaruh dari seluruh perlakuan itu sama. Misal kalian datang ke sekolah ingin mengetahui model pembelajaran yang apa namanya bisa yang tepat gitu ya, yang bisa meningkatkan misalnya kemampuan matematis siswa, dan kalian mengusulkan ada 3 buah model pembelajaran atau 3 jenis model pembelajaran. Nah, pada saat diterapkan di kelas, ternyata setelah dianalisis menggunakan ANOVA begitu, ketiganya itu memberikan pengaruh yang sama. Kalau misalnya memberikan pengaruh yang sama, ya, berarti cukup pilih salah satu aja gitu kan yang ingin digunakan di dalam kelas tersebut. Toh pengaruhnya sama. Artinya kalau di lapangan itu kita bisa memilih oke yang paling simpel yang mana kalau memang sudah. Artinya gini, kalau kita ada 3 jenis model pembelajaran, yang satu diterapkannya agak mudah, yang satu agak sulit, yang satu sangat sulit, tetapi ketika diuji ketiganya pengaruhnya sama, ya kita ambil yang paling efisien misalnya, yang paling mudah untuk dilakukan. Toh dengan yang sulit sekalipun ternyata pengaruh ke siswanya itu sama saja. Artinya di H0 itu kita terima. Tetapi ketika kesimpulan dari ANOVA itu kita tolak H0, ya, kita tolak H0, artinya apa? Di antara 3 model pembelajaran itu, minimal ada satu yang memberikan pengaruh yang berbeda di antara kedua lainnya. Ya. Nah, nanti pertanyaan lanjutannya adalah, siapakah atau model pembelajaran manakah misalnya yang memberikan pengaruh yang sama atau memberikan pengaruh yang berbeda. Nah, ANOVA itu tidak bisa menjawab hal ini. ANOVA hanya bisa sampai pada, oh oke, mereka memberikan pengaruh yang sama, oh oke, mereka memberikan pengaruh yang berbeda. ANOVA hanya bisa memberikan kesimpulan sampai situ. Tidak sampai menentukan siapa yang pengaruhnya sama atau yang mana pengaruhnya sama dan yang mana pengaruhnya berbeda. Begitu. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk menganalisis hal tersebut? Nah, ini dinamakan sebagai uji perbandingan berganda, ya. Jadi ini merupakan uji lanjut, teman-teman ya, analisis lanjutan setelah analisis of variance atau setelah ANOVA. Ketika kita kesimpulannya adalah tolak H0. Kalau misalnya dari awal ANOVA-nya sudah terima H0, tidak ada gunanya kita melakukan uji lanjut. Karena H0 itu keputusannya terimanya itu. Kalau diterima ya, itu pengaruhnya sama antar satu perlakuan dan perlakuan yang lain. Jadi kuncinya lakukan uji ini kalau H0-nya ditolak. Ya. Nah, secara umum nama materinya itu atau topik materinya itu adalah uji perbandingan berganda. Ada 3 uji yang nanti kita akan pelajari bersama-sama. Sorry. Yang pertama disebut uji beda nyata terkecil atau BNT, lalu ada uji beda nyata jujur atau BNJ, dan ada Duncan berganda gitu ya. DMRT lah nama singkatannya ya teman-teman. Nah, untuk hari ini kita coba pelajari 2 dulu untuk yang BNT dan DNJ. Nah, uji beda nyata terkecil ini ya itu disebut juga sebagai Fisher's LSD. Jadi beda nyata terkecil itu sebetulnya merupakan terjemahan dari uji yang sebenarnya, nama yang sebenarnya, yaitu least significance difference ya. Jadi ini diusulkan oleh Fisher lumayan lama teman-teman, tahun 1935 begitu.
Nah, idenya dari uji perbandingan berganda ya, mau di BNT maupun di BNJ nanti adalah kita mencoba ya nanti membuat pasangan dari seluruh perlakuan yang ada. Jadi kalau misalnya kita punya 3 buah perlakuan, ada perlakuan A, B, dan C begitu, maka nanti kita bandingkan selisih dari perlakuan A dan B, perlakuan A dan C, dan juga B dan C. Itulah kenapa perbandingan berganda. Ada yang menyebutkannya juga sebagai pairwise comparison gitu. Jadi apa namanya perbandingan pasangan gitu ya. Karena nanti kita mencoba membandingkan antara satu perlakuan dengan perlakuan yang lain. Namanya membandingkan ya pasti satu versus satu gitu baiknya. Ya, sehingga nanti kita akan punya beberapa pasangan yang akan kita lihat nilai selisihnya, dan nilai selisih tersebut akan kita bandingkan dengan suatu statistik uji lah, anggap begitu. Nah, statistik uji itulah disebut sebagai nanti ukuran BNT-nya. Ya, nanti setiap selisih dari setiap pasangan perlakuan itu akan dibandingkan dengan si statistiknya tersebut. Nah, nanti kalau misalnya lebih kecil ya dikatakan tidak ada perbedaan, tapi kalau lebih besar dia dikatakan ada perbedaan pengaruh. Sesederhana itu aja. Ya, sederhana sekali nanti cara mengerjakannya. Nah, BNT ini kekurangannya apa? Si beda nyata terkecil ini dia ujinya cukup sensitif ya, atau tidak terlalu ketat begitu. Jadi kalau kita biasanya menguji suatu uji itu alfanya 5%, nah kalau di BNT misalnya kita tadi punya ada 3 perlakuan ya, A, B, C. Maka ketika kita menguji pengaruh A dan B, pasangannya A dan C, lalu B dan C, ini masing-masing alfanya 5%. Gitu ya. Sehingga untuk uji BNT perlakuan secara bersama ini ya, berpasang-pasangan ini, itu peluang galatnya akan besar gitu. Karena semakin banyak perlakuan, maka apa namanya pasangan ini juga akan semakin banyak karena masing-masingnya sebanyak alfa, maka alfanya juga semakin besar. Nah, itu kekurangan dari BNT, teman-teman. Nah, nanti prosedurnya bagaimana ya? Nanti kita akan membuat hipotesis sebanyak pasangan yang akan kita uji ini pengaruhnya, perbedaan atau kesamaan pengaruh dari setiap pasangan ini. Kalau misalnya ada 3 seperti ini, maka nanti kita akan punya sebanyak hipotesisnya 3. Ya, jadi mu dari A sama dengan mu B. Ya, itu hipotesis pertama. Sepaket ya H0 H1-nya. Terus hipotesis yang kedua adalah mu A sama dengan mu C, lalu H1-nya mu A tidak sama dengan mu C, begitu. Lalu hipotesis yang ketiga adalah mu B sama dengan mu C, dan H1-nya mu B tidak sama dengan mu C. Ya, jadi untuk uji perbandingan berganda, H0-nya itu adalah kesamaan rata-rata dari setiap pasangan perlakuan ini. Sampai sini dipahami nomor 1, tahap 1? Bisa diikuti? Nah, saya menghilang dari Zoom kah? Bisa, Ibu. Bisa, oke. Ya, jadi ini nanti kita tuliskan pasangan-pasangannya ya. Lalu setelah menulis hipotesisnya, kita menentukan nilai kritis BNT-nya. Nilai kritis BNT ini ada 2 jenis rumus ya. Sebetulnya ini bisa dijadikan satu rumus saja. Ya, nanti kita lihat sama-sama. Kalau misalnya rancangan percobaan tersebut memiliki jumlah ulangan yang sama, ya dari semua taraf faktor atau perlakuan begitu, menggunakan titik kritis yang atas. Rumusnya apa? T tabel untuk alfa dibagi 2, derajat bebasnya itu derajat bebas galat. Ya, ingat T tabel itu dia butuh nilai derajat bebas dan hanya 1 derajat bebasnya, tidak seperti F dia derajat bebasnya ada 2. Derajat bebasnya ini adalah derajat bebas milik si galat. Kira-kira dari mana kita bisa memperoleh derajat bebas galat, teman-teman? Saat kita membuat apa? Derajat bebas galat dari mana kita perolehnya? .
Dari galat total dikurang galat yang lainnya itu enggak, Bu? Yang kayak galat perlakuan gitu-gitu. Oke, itu di mana berarti? Oke, itu ada di mana perhitungan tersebut ada di proses analisis apa? Saat membuat apa? Tabel ANOVA. Iya, betul ya, saat membuat ANOVA. Oke, jadi karena kita ini merupakan uji lanjut dari ANOVA, jadi nilai derajat bebas galat pasti sudah ada di ANOVA. Dikali akar dari 2 dibagi R. KTG itu kuadrat tengah galat juga ada di ANOVA, ya kan? Nah, R ini apa? Banyaknya ulangannya. Ya, jadi karena di sini apa namanya sama semua perlakuan itu jumlahnya jumlah ulangannya, maka bisa kita simpulkan ulangannya adalah sebanyak R. Gitu. Apa kondisinya ketika misalnya jumlah ulangannya itu tidak sama? Ya, di rancangan apa yang memungkinkan bahwa jumlah ulangannya itu berbeda antar perlakuan? Kemarin kita sudah bahas. Di rancangan mana, rancangan percobaan yang mana yang memungkinkan jumlah ulangannya itu berbeda antar taraf faktor atau antar perlakuan? Di rancangan acak lengkap, di rancangan acak kelompok, atau di rancangan bujur sangkar Latin yang memungkinkan jumlah ulangan dari perlakuannya itu bisa berbeda. Ayo, masih ingat? Yang lengkap, Ibu. Yang lengkap yang mana? Yang acak atau Rancangan kelompok? acak, rancangan acak. Oke, betul ya. Yang rancangan acak lengkap. Karena rancangan kelompok juga ujungnya ada lengkapnya ya. Rancangan acak kelompok lengkap. Gitu. Jadi jelas bahwa untuk yang kedua ini bisa digunakan ketika rancangan acak lengkapnya itu punya ulangan yang berbeda. Oke, di sini ya dikali akar dari KTG dikali 1 per jumlah ulangan dari perlakuan yang A, misalnya ini ada 2 ya, ditambah 1 per apa namanya ulangan pada rancangan atau perlakuan yang ke B. Kalau ada 3 ya ditambah 1 per lagi seterusnya, teman-teman. Ya, nah ini nanti kita cari untuk yang bagian depannya ini, tabelnya ini menggunakan derajat bebas galak begitu di tabel T. Kalau kita menggunakan Excel, nanti bisa kita cari nilai tabelnya di Excel gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya jumlah ulangannya sama, ya, tadi misalnya ABC ini ulangannya sama semua nih, ABC sama-sama 5 begitu ya, maka kita kan pakai rumus yang pertama. Nah, nanti untuk membandingkan si selisih ini masing-masing dengan nilai titik kritisnya, itu nilai titik kritisnya hanya akan ada satu nilai saja. Ya, hanya akan ada satu nilai saja. Jadi nanti setiap pasangan ini selisihnya akan kita bandingkan dengan satu nilai tersebut. Tetapi kalau misalnya dia ulangannya berbeda, maka nanti akan ada BNT-nya masing-masing. Ya, akan ada BNT-nya masing-masing. Jadi akan dibandingkan dengan BNT-nya masing-masing. Artinya BNT-nya akan ada sebanyak apa tadi pasangan perlakuan tadi, teman-teman ya. Nah, bagaimana kriteria pengambilan keputusannya? Jadi pertama nanti kita akan membuat hipotesisnya, tadi kita ulang lagi ya. Lalu kedua adalah menentukan titik kritisnya. Baru yang ketiga adalah memutuskan apakah pasangan tadi itu memiliki pengaruh yang sama atau beda. Kalau misalnya nilai selisih dari rata-rata kedua perlakuan tadi itu lebih besar dari nilai BNT-nya, maka kedua perlakuan tersebut berbeda nyata pada taraf alfa. Dan sebaliknya, kalau selisihnya, ini nilai mutlaknya, teman-teman ya, selisihnya itu nilai mutlak ya. Jadi kalau nilai mutlak dari selisihnya itu lebih kecil dari nilai kritis BMT, maka kedua perlakuan tersebut tidak berbeda nyata pada taraf alfa. Artinya ya pengaruhnya sama saja. Begitu ya. Kalau berbeda ya berarti tidak sama ya. Nah, ini ada contohnya. Saya tadi sudah share ke kalian di Excel datanya. Jadi kita berbicara produksi ya.
responnya itu adalah produksi dan apa namanya faktornya atau perlakuannya, kita di sini punya 3 varietas padi. Jadi jenisnya ada IR32, IR36, dan VUTW. Oke, kita coba lihat Excel-nya dulu. Kalian yang apa namanya bisa membuka laptop, silakan. Kita coba kerjakan sama-sama. Oke. Ada pertanyaan tuh dulu tidak sampai sini? Aman? Aman kayaknya, Bu. Oke. Sudah muncul Excel-nya? Sudah, Bu. Oke, Ibu. Oke, ya. Ini rancangan acak apa? Yang sheet pertama. BNT dalam kurung ulangan sama. RKL, Ibu. Ayo. Bujur sangkar. RAKL. RBSL enggak? RBSL bukan ini, teman-teman. Iya, Ibu. Yang bujur Iya. Bukan Bu, karena Bukan, Bu. sama apanya tabelnya itu Bu nggak 4x4 atau 5 kali. Oke. Ya. Pertama, tidak berbentuk bujur sangkar, sangat jelas ya. Yang kedua apa ciri yang harus ada di RBSL itu? Yang diagonal-diagonal itu ya, Bu? Sebutannya. Nggak boleh ada yang sama. Bagaimana? pembedanya apa sih indeks? Aduh, suaranya putus-putus nih yang menjawab Oh, iya, Ibu. di sayanya. Sepertinya di Ibu doang, Bu, di kami. Oh, oke. Tidak ada indeks apa di tabelnya. Indeks dari si perlakuannya ya. Jadi si taraf faktornya itu nggak ada di sini, nggak ada latnya teman-teman. Ini bujur sangkar Latin mengenai si bulan ini itu hasil treatment siapa gitu kan, cara ya membaginya ke dalam baris dan kolom karena sumber keragamannya dari 2 arah begitu. Nah, itu RBSL. Nah, pertanyaannya sekarang ini RAKL atau RAL? Ayo, RAKL atau RAL? Apa yang membuat bingung yang kalian lihat ini? Sehingga menentukannya sepertinya cukup sulit. Apa yang membuat bingung dari data ini? Adakah? Atau sebetulnya kalian udah tahu tapi kalian malu-malu menjawabnya? Ayo coba di chat, RAL atau RAKL? Jangan takut salah. Rancangan acak lengkap atau rancangan acak kelompok lengkap? Rancangan acak lengkap kan? Aurelia, rancangan acak lengkap. Kenapa Aurelia Karena jawab dia rancangan acak lengkap? karena dia hanya ada satu faktor doang Ibu, yang IR32, IR36 sama FUTW-nya. Oke, berarti kamu menganggap ini tidak ada kelompok begitu ya?
Iya ya, Bu. Ya kan? Hanya ada perlakuan saja kan? Iya. Oke, oke, terima kasih Aurelia untuk jawabannya. Bagi yang menjawab RAKL, kenapa disebut RAKL? Sekarang saya tanya, ada tidak di dalam data ini keterangan kelompok apa atau pembagiannya berdasarkan apa? Ada nggak? Nggak ada, teman-teman ya. RAKL itu minimal ada keterangan baris dan juga kolomnya. Ya, ini kan sangat jelas datanya hanya kolom saja variabelnya. Dan ini merupakan varietas padi, ya, varietas padi. Cuma ada kode huruf. Bukan kode huruf, Dina. Ini namanya adalah taraf faktornya, ya, karena kita hanya punya satu faktor yaitu si varietas padi, gitu, varietas padi. Dan ini adalah varietas yang pertama IR32. Ini varietas yang kedua, ini adalah varietas yang ketiga. Di mana untuk varietas pertama, kedua, ketiga masing-masing itu sama-sama punya 5 buah unit amatan. Jadi sama-sama punya ulangan yang sama. Kalau RAKL itu pasti di sininya, ini ada keterangannya. Kalian harus paham dulu ide kenapa dibuat RAKL. Itu kan untuk menggenkan unit percobaan yang heterogen, ya, dikelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok. Nah, di sini nggak ada kelompoknya di sini, ya, atau di atas pun di sini hanya ada satu, begitu. Jadi ini adalah rancangan acak lengkap. Dari sini kalian sudah salah menentukan rancangan apa, ke bawahnya pasti salah, ya, pasti salah. Oke, jadi clear ini adalah rancangan acak lengkap, ya. Nah, kita coba analisis dulu apakah IR32, IR36, dan VUTW ini memiliki pengaruh yang sama, ya, atau berbeda, itu menggunakan si ANOVA, ya. Sekarang kita coba proses dulu. Berarti kalian harus buka lagi bagaimana cara menyusun ANOVA untuk rancangan acak lengkap. Saya di sini simbolkan T untuk banyaknya taraf perlakuan atau taraf faktor. Ada 3 di sini ya. Berarti T-nya adalah 3. Oke, lalu ulangannya ya, kalau saya menyebutkan ini adalah I1, 2, I3, maka ulangan yang pertama R1 itu 5, R2 itu juga Bu, maaf Bu, suaranya putus-putus. R3 juga itu 5. Oke, bentar. Apakah masih putus-putus sekarang? Aman, Bu. Masih? Aman. Baik, ya. Ini R. Ya. Sekarang kita cari faktor koreksi. Ingat rumus faktor koreksi apa saja? Rumusnya apa? Nih, ya. Saya berikan bantuan di sana untuk mengingat kembali rumus-rumus yang ada di dalam rancangan acak lengkap. Sebetulnya faktor koreksi itu rumusnya sama semua ya untuk semua rancangan. Jadi total semua. Total seluruh unit percobaan kita kuadratkan lalu dibagi dengan banyaknya data gitu. Atau kita bagi dengan banyaknya perlakuan dikali dengan ulangan gitu kan. 3 kali 5 kan 15. Ini juga kan semuanya ada 15 teman-teman ya. Berarti saya bisa saja menuliskannya gini, sama dengan sum dari ini jumlah semuanya saya pangkatkan 2 gitu ya. Lalu saya bagi dengan ini banyaknya perlakuan dikali dengan ulangan. Oke, itu adalah faktor koreksinya. Sekarang kita coba cari JK totalnya dulu. Ingat JK total ya, sum square dari seluruh unit percobaan ini. Artinya masing-masing kita kuadratkan dulu, baru kita jumlahkan, lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Berarti sama dengan sum SQ buka kurung
Ini kita blok, ya. Dikurangi dengan faktor koreksi. Oke, ini adalah JKT. Lalu JKP. JKP itu rumusnya adalah nih ya, setiap jumlah unit percobaan pada setiap taraf perlakuan itu kita kuadratkan, baru kita bagi dengan masing-masing ulangannya, ya. Nah, ini ulangannya kebetulan sama, jadi bisa kita cari sum square-nya dari ini, lalu dibagi dengan si R, karena sama penyebutnya ya, sama-sama 5, jadi kita satu kali aja, dikurangi dengan faktor koreksi. Itu adalah JKP. Oke, lalu JKG. Berarti JKT dikurangi JKP. 26,4. Bisa dipahami sampai ini, sampai sini? Suaranya putus-putus lagi. Sekarang masih putus-putus nggak? Enggak, Ibu. Ya, oke. Bisa dipahami untuk perhitungannya ini yang barusan? Ada yang sambil nyoba nggak? Saat ini? Ada yang sambil mencoba juga tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti saya tidak perlu menunggu teman-teman menyelesaikan ini gitu. Jadi saya bisa lanjut. Bisa dipahami untuk perhitungan ini? FK, JKT, JKP, JKG? Bisa, Ibu. Bisa, oke. Teman-teman yang lain ini ya, menjawab ya. Kalau tidak menjawab berarti saya asumsi kalian sudah mengerti, oke? Sumber keragaman derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F, hitung, F, tabel. Sumber keragaman yang pertama adalah perlakuan. Ya, atau saya mau tulisnya misalnya varietas padi. Oke. Lalu galat, lalu total. Oke ya. Sekarang DB varietas padi. Berapa DB-nya, teman-teman? Ayo, ada ingat nggak derajat bebas untuk perlakuan di rancangan acak lengkap? 3 kurang 1 ya? Iya, T kurang 1 ya. Berarti di sini 3 dikurangi 1. Kalau total, apa DB-nya berarti? Kalau total, kalian ingat, total itu adalah kan jumlah semua data ya. Berarti jumlah semua data dikurangi 1. Ya. Jadi jumlah semua data itu apa? Sama aja dengan banyaknya perlakuan dikali ulangannya dikurangi 1. Atau ini kan jumlah datanya ada 15 ya. 15 itu kan 3 kali 5 ya. Dikurangi 1. Sehingga galatnya itu adalah 14 dikurangi 2. Oke. Sekarang jumlah varietas padi, JK-nya itu sama dengan JKP. Ya, JK galat berarti yang paling bawah ini. JK total adalah yang ini. Sekarang kuadrat tengahnya berarti JK dibagi dengan derajat bebasnya. Kuadrat tengah yang galat ini dibagi dengan ini.
Sehingga F hitungnya hanya ada satu untuk si varietas padi saja kalau rancangan acak lengkap. Ya, ini dibagi dengan KTG. Ini adalah si F hitungnya. F tabelnya, ya, misalnya pakai alfanya adalah 5%. Berarti sama dengan, apa kemarin fungsi apa untuk mencari F tabel? F infinite RT, F titik INV titik Oke, RT. ya betul. Ya, siapa ini yang menjawab? Diki, Bu. Diki, oke bagus. Diki, ya. Ya, 0,05. Oke, koma, degree of freedom pertamanya itu adalah punya varietas padi. Degree of freedom keduanya adalah punya galat. Ini adalah F tabelnya. Nah, keputusannya adalah sekarang terima total akar 0, teman-teman. Terima total akar 0. Tolak sepertinya, Bu. Soalnya F hitungnya lebih dari F tabel. Oke, betul ya. Tolak 0, teman-teman, karena F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Oke, nah sehingga ketika kita tolak 0, ya, maka kan kita tahu bahwa minimal ada satu, teman-teman ya, di antara IR32, IR36, dan VUTW itu yang memberikan pengaruh yang berbeda. Berikutnya adalah siapa sebetulnya di antara tiga ini yang punya pengaruh sama dan punya pengaruh yang berbeda. Nah, itulah manfaatnya kita melakukan uji lanjut di sini. Ya. Kita lakukan uji lanjut BMT. Kalau tadi kalian lihat ya prosedurnya di modul yang saya share, sebelum saya share ya, saya tunjukkan. Ini kasusnya ulangannya sama ya, kasusnya ulangannya sama. Saya coba capture dulu. Nah, ya, untuk pencari nilai kritis BMT untuk perlakuan yang sama, kita butuh nilai T tabel ya untuk alfa per 2 dengan derajat bebas galat dikali akar dari 2 KTG dibagi dengan R. Ya, berarti di sini kita mencari dulu yang namanya nilai kritis. Oke. Nilai kritis BMT. Nah, kita harus cari nilai T tabel dulu di sini, yaitu T alfa per 2, karena kita alfanya 5%, maka alfa per 2 adalah 0,025, ya, koma dB galat, gitu kan. Nah, di mana dB galatnya ini, kalau kita lihat, itu adalah 12. Oke. Ya, lalu kita akan butuh yang namanya akar dari 2 KTG, ya, akar 2 kali KTG dibagi dengan R, gitu kan. Kita tulis aja dulu informasi yang dibutuhkan apa. Baru nanti kita akan dapatkan ini, si nilai kritis
BNT ini ya. Nah, sekarang untuk mencari nilai T tabel ini kita bisa lihat ya, fungsinya adalah, perhatikan, T dot inverse dot to tail ya. Karena di sini kita alfanya dibagi 2. Oke. Nah, probability-nya jangan kalian masukkan 0,025, tapi masukkanlah alfa yang aslinya yaitu 5%. Ya, jadi 0,05, degree of freedom-nya, dB-nya, dB sigalat, yaitu si 12. Nah, ini adalah nilai T tabelnya. Ya, bisa dipahami untuk mencari T tabel? Kalau sini adalah T alfa per 2, ya, atau 0,025. Kalau kita pakai fungsinya di SK, dia akan membagi sendiri nanti, sehingga jangan masukkan 0,0, tetapi alfa yang utuhnya, yaitu 0,05. Kalau kalian tulisnya di sini 0,025, maka di sini bukan T 0,025, tapi 0,025 dibagi 2 lagi. Gitu. Paham ya? Jadi jangan keliru kalau misalnya menggunakan Excel. Kalau di tabel keterangan two tail dan one tail, kalau kalian ingat. Nanti ujian kan kalian pakai manual ya. Nah, silakan nanti dicetak si tabel T-nya yang pernah kalian gunakan waktu start dash tuh. Dibawa lagi tuh tabel-tabel F, tabel T, semuanya dibawa ya. Kalau ada yang bingung nanti untuk melihat tabelnya lagi, ya silakan nanti dilihat dulu, tanyakan di grup. Oke? Minggu depan kita akan banyak berlatih ya di kelas. Oke, akar dari 2 KTG dibagi R. Akar itu apa rumusnya? Fungsinya? Square root, Ibu. Oke, square root SQRT ya, dari 2 dikali KTG yang ini. Oops. Dibagi dengan R. 2 dikali KTG dibagi R. Oke, ini adalah akarnya. Kenapa tadi saya tidak jadikan memberikan kurung, karena perkalian dan pembagian gitu ya, itu bisa yang mana dulu yang dikerjakan gitu ya, jadi nggak masalah siapa dulu yang dikerjakan. Tapi kalau di sana ada penjumlahan, ada perkalian dan seterusnya, nah itu kalian harus hati-hati kalau misalnya menggunakan Excel. Oke, nah nilai kritisnya itu adalah si nilai tabel ini dikali dengan si nilai akar ini ya, berarti sama dengan ini dikali ini. Oke, ini adalah nilai kritisnya. Sorry. Ya, ini adalah nilai kritisnya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk memasangkan ya, memasangkan si perlakuan-perlakuan ya. Jadi kalau misalnya kita tulis di sini dulu, misalnya perlakuan, ini nilai rata-ratanya, lalu ini adalah pasangan perlakuan. Lalu ini adalah nilai selisih rata-ratanya. Oke, lalu di sebelahnya itu adalah putusan. Perlakuan kita adalah ini.
Oke. Nilai rata-ratanya untuk yang IR32 adalah yang ini. Ini rata-ratanya kita udah dapat ya. Rata-rata itu diperoleh dari mana? Berarti dari ya average atau rata-rata dari nilai unit percobaan pada perlakuan tersebut. Masing-masing ya teman-teman ya. Nah ini rata-rata untuk IR36 itu adalah yang ini 7,6. Nilai rata-rata VUTW itu adalah yang ini 16,6. Oke, ini informasi awal yang kita punya ya, rata-rata setiap perlakuan. Nah, sekarang kita coba buat di sini ya, pasangan perlakuannya. Jadi misalnya kalian mau mencoba untuk mengurutkan ini dulu boleh, tidak diurutkan juga sebetulnya tidak apa-apa ya. Kalau mau lebih rapi itu kita urutkan dulu. Ini saya coba urutkan J ya, si kolom K. Kolom K itu artinya apa? Saya mengurutkan nilai rata-rata ini. Dia ada di kolom K. Ya. Saya mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, lupa. Ini harus saya copy dulu. Itu spesial. Ulang lagi. Nah, sudah. Ya, ini adalah nilai rata-ratanya. Sekarang pasangan perlakuannya. Ya, saya bisa tulis VUTW dengan IR32, lalu VUTW dengan IR36, lalu IR32 dengan IR36. Oke, sisi rata-ratanya berarti ini ya. Yang pertama kan VUTW dengan IR32 teman-teman. Maka kita kurangi rata-rata VUTW dengan IR32. Oke, lalu kita kurangi VUTW dengan IR36. Oke, lalu kita kurangi IR32 dengan IR36. Nah, kita udah dapat selisih rata-ratanya. Salah satu tujuannya diurutkan adalah secara dia akan nilainya positif. Walaupun sebetulnya pada saat tadi tidak diurutkan pun teman-teman bisa tinggal diabsolutkan ya kalau memang negatif. Tapi intinya adalah ini kita pasangkan seluruh kemungkinan yang ada gitu ya dari seluruh perlakuan. Nah, kalau udah dapatkan selisih rata-ratanya, sekarang kita akan membandingkan nilai selisih rata-rata ini dengan nilai kritisnya. Nah, karena ulangannya sama, maka nilai kritisnya hanya ada satu, yaitu 2,9874. Ya, jadi nanti apakah 6,6 ini lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari sekian, dan seterusnya, nah itu akan kita lihat. Ingat bahwa ketika nilai dia lebih kecil daripada titik kritis, berarti dia tidak signifikan perbedaannya. Artinya apa? Pengaruhnya sama. Ya, pengaruhnya sama. Kalau dia lebih besar dari nilai kritis, maka perbedaannya atau selisihnya ini dia signifikan. Artinya apa? Pengaruh di antara kedua perlakuan tersebut berbeda. Sekilas di sini udah sangat terlihat ya bahwa yang nilainya lebih kecil dari titik kritis itu adalah si ini, yang nilainya 2,4, yaitu antara IR32 dan IR36. Ya, maka ini menyimpulkan bahwa si varietas padi IR32 dan IR36 ini memberikan pengaruh yang sama. Gitu. Jadi kalau saya sebagai petani nanti mau produksi padi itu ya gunakan salah satu dari ini. Kalau memang masih tetap mau yang di antara dua ini, gunakan salah satu. Ya. Nah, sekarang lihat bahwa VUTW dan IR32 maupun dengan IR36 dia memiliki pengaruh yang berbeda gitu ya. Jadi si VUTW ini kalau dibandingkan dengan IR32 dia memiliki pengaruh yang berbeda. Dengan si IR36 juga dia memiliki pengaruh yang berbeda. Jadi kalau kita jadi petani bisa pilih dua gitu, pakai yang VUTW dan salah satunya di antara IR32 dan IR36. Karena apa? IR32 dan IR36 punya pengaruh yang sama akibat dari nilai selisihnya ini kurang dari nilai BMT. Ya, jadi kalau mau
putuskan di sini ya berarti kalau pakai rumus gitu ya, jika nilai selisih rata-rata ini kurang dari nilai ini BNT, maka kita tulis saja sama gitu ya pengaruhnya maksudnya. Selainnya koma berbeda. Lihat yang sama hanya yang ketiga. Seperti itu. Bisa dipahami? Jadi kesimpulannya bahwa varietas padi IR32 dan IR36 memberikan pengaruh yang sama terhadap produktivitas padi. Kesimpulan yang kedua adalah bahwa varietas padi PUTW memberikan pengaruh yang berbeda dengan IR32 dan 36 terhadap produktivitas padi. Seperti ini kesimpulannya. Bisa dipahami? Bisa dipahami tidak? Halo? Halo? Waduh, nih kalau online gini nih, jam 1000 bahasa semuanya. Leskia paham tidak Leskia? Leskia? Iya, Ibu. Paham tidak Leskia? Paham, Ibu, insya Allah. Benar. Iya, Ibu. Coba saya tanya, mengapa VUTW dari R36 di sini keputusannya berbeda pengaruhnya? Dapat dilihat dari apa? Produktivitas padinya ya, Ibu. Enggak, pengaruh VUTW dan R36 di sini ya. Kenapa di sini keputusannya dia memiliki pengaruh yang berbeda? Hmm? Nilai kritis ya, Ibu. Kenapa? Ada apa dengan nilai kritisnya? Masih bingung, Leskia? Iya, Ibu, bingung. Leskia online-nya dari mana? Nah, kan? Tadi katanya paham. Sekarang posisi online-nya di mana, Leski? Tadi saya di rumah. Awal kan saya tadi lagi di jalan ya, Ibu, di KRL. Terus tadi saya sempat di motor sebentar, terus sekarang baru ini, Bu, fokus lagi, Bu, baru sampai rumah. Oke, Leski. Siapa yang mau menjawab pertanyaan saya? Mengapa yang VUTW dan R36 dianggap berbeda? Karena selisih rata-ratanya itu lebih besar ya, Bu, daripada nilai kritisnya. Oke, bagus Dwi ya. Itu jawabannya ya. Karena nilai selisih rata-rata antara perlakuan VUTW dan IR36 itu lebih besar dari nilai kritisnya. Itu adalah kriteria pengujiannya. Ya, jadi kalau nilai selisih rata-rata dari seluruh pasangan ini lebih kecil dari nilai kritisnya, maka
kita terima H0. Sebetulnya kan di sini ada hipotesisnya ya untuk masing-masing. Ya. Kalian jangan lupa nanti sebelum menghitung, kalian bentuk hipotesisnya di sini. Ya, berarti kan nanti ada mu dari si VUTW gitu atau IR32 sama dengan mu si IR36 gitu ya. Ini H0-nya yang pertama. Karena di sini kalau pakai equation agak riuh ya. Nanti kalian tulis lagi di sini IR32 dan VUTW. Gitu ya. Kenapa saya tidak suka luring? Karena seperti tadi contohnya, kalian bisa lagi ada di mana gitu ya, tidak fokus. Jadi, sebetulnya kalau misalnya dosen sudah bersedia luring dan kalian meminta daring, sebetulnya kalian yang rugi. Ya, saya mau beritahu seperti itu. Kenapa? Karena dengan kondisi sekarang kelas kita yang ada di lantai 6 dan lantai 5 itu terbatas, ya, ketika kalian bisa mendapatkan kesempatan itu, kalian harusnya bersyukur gitu. Jadi sebetulnya sayang sekali kalau misalnya kalian daring padahal kalian punya kesempatan luring. Itu ya, saya tidak mau memutuskan sendiri ya, karena saya harus mempertimbangkan apa namanya kesediaan kalian gitu ya. Bisa aja sebetulnya saya mewajibkan terus setiap minggu kita luring karena sepertinya ruangannya pun yang kita tidak digunakan oleh kelas lain sepertinya gitu ya. Apalagi dosennya ini untuk dosen senior misalnya nanti meminta kalian untuk luring-luring terus, itu harus digunakan baik-baik ya. Karena apa namanya dosen itu kesibukannya itu macam-macam gitu ya. Jadi kalau sudah bersedia luring gitu, kalian tuh harusnya bisa memanfaatkan kesempatan itu, apalagi kondisi kita kelasnya seperti ini gitu. Ya, jadi misalnya nanti ada mata kuliah yang sekiranya sulit, dosennya bersedia hadir, langsung hadir gitu ya. Jadi kalian tahu kan sebetulnya luring dan daring itu lebih efektif yang mana ya. Itu aja pesannya ya. Jadi ya saya nggak tahu Leskia tadi juga masalahnya apa sehingga harus berpindah-pindah naik mobil, naik motor dan lain sebagainya. Tapi kan itu bisa terjadi pada saat kalian daring kan. Nah itu yang saya nggak mau gitu. Karena kalian yang rugi sendiri sebetulnya. Ya. Nanti coba di minggu depan karena sudah mau UTS, jadi saya wajibkan untuk luring ya. Saya wajibkan untuk luring. Nanti ini H1-nya ya, kalian ganti tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan ya, saya singkat aja. Nanti kalian yang apa namanya perbaiki. Yang satu ini satunya gitu ya. Ini masing-masing alfanya 5%, ini 5%, ini 5% begitu. Ini nilai kritisnya, ini perhitungannya, ini kesimpulannya, keputusannya ya. Kalau keputusan lengkapnya kalian sudah tahu ya. Selalu sertakan taraf signifikansi di sana untuk masing-masing si apa namanya ini pengujian hipotesisnya ya. Artinya dengan taraf signifikansi 5% gitu. Misalnya kalau berbeda sudah cukup bukti bagi kita untuk menolak si H0 ini. Artinya bahwa pengaruh VUTW dan IR32 itu berbeda. Itu contohnya untuk yang pertama. Ya, kalau misalnya dia keputusannya sama, berarti belum cukup bukti bagi kita untuk menolak H0. Artinya kita terima yang berarti bahwa pengaruh dari IR32 dan IR36 itu sama. Ada yang ditanyakan untuk uji lanjut BNT ini? Silakan kalau masih bingung. Ayo. Ada yang masih bingung nggak? Ini kalau saya tanya satu-satu nih, jangan-jangan ada yang lagi di mana, ya nggak?
Sekarang tinggal 21 partisipannya. Ya, Ya, Bu, saya pengen silakan. nanya yang selain ini, tapi nanya soal UTS sih, Bu. Waduh, Diki udah mau ke UTS. Nanya Enggak, apa, Di? enggak untuk UTS nanti kita pakai Excel atau tetap tulis tangan ya, Bu? Tulis tangan. Ya, Berarti saya udah boleh punya pakai tabir apa enggak usah ya, Bu? Boleh, 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 oke. boleh, boleh. Makasih ya, Bu. Ya, boleh. Ini saya kan mencontohkan menggunakan Excel, nanti teman-teman berlatih menggunakan manual. Excel bisa dijadikan sebagai bantuan aja. Karena kalau manual ya terlalu lama nanti menulisnya, karena ini banyak perhitungannya ya. Kita tahu nih rumusnya nih cukup banyak, jadi saya coba demo menggunakan Microsoft Excel. Ya, jadi nanti pada saat ujian kalian manual. Tapi kalau kalian sudah paham idenya, ya ini tuh adalah belajar bagaimana algoritmanya nanti pada saat mengerjakan rancop kan seperti itu. Kalau idenya sudah paham, mau pakai Excel ya, mau pakai manual bisa ya. Cuman pengalaman saya rancop dan UTS atau UAS menggunakan Excel, mahasiswa itu suka panik sendiri ya. Jadi nanti kalau ada error-error, kalian panik sendiri karena tidak bisa melanjutkan di Excel, entah ada tanda komanya kurangnya atau fungsinya yang salah, kalian panik. Apa namanya, akhirnya kalian nilainya nggak optimal. Tapi kalau manual, kalian bawa rumus ini aja gitu ya, dan dikasih data, kalian bisa berhitung ya, tapi menggunakan kalkulator, bukan kalkulator handphone ya, menggunakan kalkulator. Dan tabel-tabel ini kan kalian sudah pernah menggunakan ya pada saat statistika dasar, statmat ya. Jadi seluruh tabel yang berkaitan dengan materi tinggal dibawa saja begitu. Oke, jadi kita ujiannya adalah manual. Makanya minggu depan kita luring. Nah, saya mau tahu kita coba kerjakan dari rancangan acak lengkap sampai rancangan bujur sangkar Latin yang terakhir dan beberapa soal lainnya yang terkait uji lanjut agar teman-teman bisa paham gitu ya. Jadi akan lebih banyak kalian besok yang akan mengerjakan soal dan dituliskan di papan tulis gitu biar nanti pada saat UTS sudah lebih terbayang ya. Oke, ada pertanyaan lagi selain pertanyaan Diki? Ibu, maaf saya boleh tanya, Ibu. Ya, silahkan Siska. Tadi saya apa namanya yang kesimpulan akhir tuh masih kurang nangkap, Ibu. Yang mananya? Yang paling akhir, keputusan paling Ini? akhir. Iya itu. Oke, baik. Jadi sebetulnya uji lanjut itu kan kita membandingkan ya rata-rata dari setiap perlakuan dengan perlakuan yang lain. Karena kita mau tahu kan yang sama yang mana, yang berbeda yang mana. Jadi hipotesisnya itu ada 3, maka seharusnya kesimpulannya itu ada 3 atau keputusannya dulu lah minimal ada 3. Nah ini kan kita sudah uji. Nah sebetulnya keputusannya di sini berbeda, berbeda dan sama. Siapa yang berbeda pertama? VUTW dengan IR32. Jadi nih beda nih pengaruhnya VUTW dan IR32 ini. Artinya kalau si petani memberikan pupuk VUTW dan IR32, produktivitas padi yang akan dihasilkan itu akan berbeda. Ya, begitu pula antara VUTW dan IR36. Maka pengaruh dari pengaruh mereka terhadap si produktivitas padinya juga akan berbeda. Ya, yang sama itu adalah kalau kita memberikan pupuknya itu, ini ya, pokoknya si treatmentnya itu dengan IR32 dan IR36. Nah, sebetulnya kesimpulannya bisa kalian tulis satu-satu dari hasil keputusan ini. Kenapa? Karena kita ada 3 buah hipotesis. Misal yang pertama bahwa dengan taraf signifikansi 5% gitu ya, PUTW dan IR32 ini memberikan pengaruh yang berbeda terhadap produktivitas padi. Lalu yang kedua bikin ya seperti tadi tapi antara VUTW dan IR36. Baru yang terakhir juga dibuat untuk pengaruh yang sama. Nah, kesimpulan akhir ini hanya untuk merangkum aja dari 3 ini. Jadi sebetulnya mau 3 tadi dibuat itu satu-satu boleh, mau yang 2 ini juga boleh. Hanya di sini saya gabungkan. Jadi yang sama ini saya tulis di nomor 1 ya. Jadi ini tuh tadi soalnya apa ya? Varietas padi. Oke. Varietas padi ya, bukan pupuk ya.
Oke. Jadi varietas padi kalau yang digunakan IR32 dan IR36 ya, ini memberikan pengaruh yang sama terhadap si produktivitas padinya. Nah, yang berbeda ini saya jadikan di satu nomor, di nomor 2. Kalau kita lihat di sini VUTW sama IR32 beda. VUTW sama IR36 beda. Tapi IR32 sama IR36 sama. Ya berarti VUTW kan beda sama IR32 dan IR36 gitu. Jadi varietas padi VUTW memberikan pengaruh yang berbeda baik dengan IR32 maupun dengan IR36 terhadap si produktivitas padi itu. Jadi kalau kalian membuat kesimpulannya mau 3 di sini masing-masing berdasarkan ini hasilnya boleh atau maupun yang 2 poin ini sebagai rangkuman dari 3 yang ini. Begitu Siska. Bisa dipahami? Baik, bisa Ibu. Berarti nanti untuk hipotesisnya tandanya hanya sama dengan sama tidak sama dengan ya Ibu? Iya, betul. Sama dengan dan tidak sama dengan. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kenapa coba bisa tidak sama dengan aja? Kira-kira bisa dilihat dari mana? Karena dalam mencari T tabelnya kita alfa per 2. Ya, jadi tidak sama dengan. Ya, itu rumusnya yang diberikan tidak sama dengan. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi ya. Untuk yang contoh pertama, yang ulangannya sama aman? Aman ya, saya anggap aman. Oke. Jarang kan saya marahin kelas kalian. Ya, marah-marah terus ya. Marah tuh tandanya sayang ya. Kalian jangan jadi ini down ya. Kalau saya nggak peduli, saya diemin kalian. Oke, karena saya tahu kalian lahir di UNJ ya. Jadi saya tegur nih hari ini. Oke, sekarang kita coba lihat kalau ulangan yang berbeda ya. Kalau kalian lihat rumus ini, ya, coba untuk perlakuan yang sama, untuk ulangan yang sama, kalau pakai rumus yang perlakuan tidak sama, bisa nggak di situ, teman-teman? Bisa Ibu. Bisa ya. Gimana berarti nih? Sebetulnya yang ulangan sama tadi, teman-teman, kalau kita jabarkan ya, itu kan berarti akar dari KTG, gitu kan? Kalau kita pakai rumus yang ini ya, 1 dibagi, kita ada 3 ya. R. Oh, ini dia contohnya 2 aja ya, kita ikutin dulu 2 ya. Misalnya, di sini hanya ada 2 perlakuan. Oke, berarti kan KTG dibagi ini ya, 1 per RA ditambah 1 per RB. Sekarang RA sama RB-nya sama itu ya. Berarti kan jadi akar dari KTG dikali 1 per, anggaplah sama-sama R, yaitu 5 tadi ya. Per R ditambah 1 per R. Berarti kan sama dengan akar dari KTG gitu, dikali 2 per atau 2 KTG per R. Nah, ini rumusnya. Ya, jadi sebetulnya kalau kita mau mencari sama, itu sama saja. Ya, sama. Ya, hanya dia diuraikan di sini 1 per RA ditambah 1 per RB. Ini memungkinkan kalau misalnya ulangannya berbeda. Padahal kalau mau yang
atas pakai rumus yang bawah itu juga bisa. Ya, jadi kalau kalian mau mengingatnya rumus untuk perlakuan tidak sama aja juga boleh. Sekalipun nanti R-nya akan sama ya antara perlakuannya. Jadi nggak masalah. Oke, sekarang kita coba untuk yang ulangannya beda. Ini ceritanya masih untuk data yang tadi, tapi ada yang kita hilangkan datanya ya untuk melihat ini bahwa R-nya itu masing-masing berbeda. Jadi mau mencari jumlah unit percobaan dari setiap perlakuan tinggal dijumlahkan saja seperti biasa ya, walaupun di sana ulangannya berbeda. Begitu pula untuk rata-ratanya ya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba running lagi untuk yang tadi. Berarti di sini T-nya masih sama dengan 3. Ya. T-nya sama dengan 3. Nah, anggaplah ini A gitu ya. Atau ini 1, I 1, ini 2. Ini taraf perlakuan yang ketiga gitu ya, taraf faktor yang ketiga. Maka di sini R1 banyaknya data di perlakuan pertama. Ada berapa? Ada 4 ya. Lalu R2 banyak perlakuannya ada berapa? Ada 5. Lalu ada R3. R3 itu perlakuannya, ulangannya sorry ya, ada 3. Oke, cari faktor koreksi. Ya, cari faktor koreksi, maka seperti tadi kita cari jumlah dari semuanya. Ya, kalian nanti jumlahkan satu persatu di sini. Lalu kalian kuadratkan. Lalu kalian bagi dengan total datanya. Ya, ada berapa ini jumlahnya berarti? Tinggal kita jumlahkan sum si R-nya ini. Nah, ini adalah faktor koreksinya. Paham ya? Jadi faktor koreksi itu adalah jumlah data ini semuanya ya, kita kuadratkan, kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data kan berarti sama saja R1 ditambah R2 ditambah R3. Lalu jumlah kuadrat totalnya. Ya. Jumlah kuadrat total itu adalah semuanya ini kita kuadratkan, kita jumlahkan, baru dikurangi faktor koreksi, gitu kan. Sum square dari ini semuanya kita kurangi dengan faktor koreksi. Ya, 170,9167. JKP, ya, kalau JKP berarti bedanya apa? Ayo, antara yang ulangannya berbeda dengan ulangan yang sama. Kalau JKP ulangan yang sama, dia tinggal dibagi, ya, masing-masing ini dikuadratkan, dibagi dengan R saja. Tapi kalau ulangan berbeda, ya, maka setiap jumlah ini kita bagi dengan ulangannya. Jadi sama dengan, gitu ya. Ini kuadrat dibagi ulangannya dia, berarti R1, gitu kan. Ditambah yang kedua, ini kuadrat, dibagi R yang kedua, ditambah yang ketiga ini, kuadrat, dibagi R3. Itu adalah JKP. Udah betul belum? JKP-nya. Sudah betul atau ada yang kurang? Dikurang faktor itunya ya Bu, FK-nya itu. Bagus, Arianti ya. Dikurangi dengan faktor koreksi.
Oke. Nah, baru yang terakhir adalah JKG. Tadi yang total udah belum? Udah ya. Berarti JKT dikurangi JK perlakuan. 7,87. Oke. Sekarang kita buat tabel ANOVA-nya lagi. Kalian sudah hatam harusnya ya membuat ANOVA. Nah, lihat rumusnya. Oke. DB total itu berarti R1 ya, atau sum jumlah dari R1 sampai dengan R3 ini dikurangi 1 ya. Oke. JKP-nya adalah yang ini. JK galatnya adalah yang ini. JK total adalah yang ini. Ya, maka ini otomatis dia sudah mengikuti rumusnya sendiri. Oke. Ya, ini F hitungnya, lihat KT varietas dibagi KTG sudah benar. F tabelnya juga sudah ya, masih 5%. Ini DB1-nya 2, DB2-nya 9. Maka karena F hitung ini lebih besar dari F tabel, kita tolak H0. Nah, sekarang kita coba uji lanjut lagi. Ya, kalau uji lanjut, karena ini ulangannya berbeda, maka nanti kalian akan mendapatkan nilai kritis yang berbeda. Masih sama. Oke. Nilai kritisnya, kita tulis dulu. DB galatnya 9 ya, ini kita ganti 9. Oke, dan ini adalah nilai T tabelnya. Nah, untuk yang ini, akar 2 KTG-nya ini harus kita ganti ya dengan si ini KTG dikali 1 per RA. Ini udah ada. Nih. Ya. Ini kan unsur yang T tabelnya sudah ada ini ya. Sekarang yang ininya akar KTG dikali 1 per RA ditambah 1 per RB. Sekarang kita buat pasangannya dulu aja di sini ya. Misalnya IR32 yang tadi aja kita coba copy. Oke. Maka kita bisa buat di sini akar KTG akar dari KTG dikali 1 per R1 gitu ya, ditambah 1 per R2. Jadi kalian bayangkan sekarang untuk cari yang nilai kritisnya ini pasti akan ada 1 per 1. Kenapa? Karena jumlah ulangan dari pasangan ini semuanya itu berbeda-beda teman-teman. Jadi nggak bisa kita pakai rumus yang ini. Ya, jadi misalnya untuk yang VUTW dan IR32, KTG-nya sama pada tengah galat yang ini 5,31852. Tapi di bagian sebelahnya yaitu 1 per R. VUTW itu tadi 3 ya. VUTW itu 3. Berarti 1 per 3 gitu kan. Ditambah 1 per IR32. IR32 itu yang 1. 1 per 4. Gitu. Ya, jadi kalau ditulis ini adalah misalnya untuk yang pertama ya, akar dari KTG-nya dikali 1 per
R si VUTW-nya, ya, R VUTW itu kan VUTW di sini saya berikan indeks 3, maka R3 itu 3, ya. Ulangannya 1/3 ditambah 1/IR32. IR32 itu 1. Ini ulangannya 4. Jadi 1/4. Nah, ini untuk yang pertama. Nanti untuk yang kedua, berarti akar KTG gitu kan. Dikali 1/3 ditambah 1/5. IR36 itu ada 5. 1/5. Nanti yang ketiga berarti akar KTG dikali 1/4 tambah 1/5. Baru nanti nilai kritis BNT-nya kalian kalikan tabelnya, nilai T tabel tadi, dengan si masing-masing akar ini. Nah, itu menjadi nilai BNT bagi masing-masing pasangan ini. Kebayang nggak? Coba. Ya. Sekarang kita cari dulu akar KTG-nya. SQRT, KTG. KTG itu pada tengah galat yang ini. Kita kunci ya, karena sama semua. Dikali 1 dibagi VUTW, itu adalah yang 1/3 ini. Ya, ditambah 1/RIR32 1. Oke. Yang salah. Akar dari KTG. Ketiganya, Bu, kurang 1 ya, Bu? Oh ya, sorry. Ini ya. Iya, Bu. Oh, masih 0 ya, sebentar. KTG M48. Oh, bukan M48. M4. Nah, ini ya. Ini kalian bisa copy ke bawah. Tinggal kalian drag aja ganti. Ya, VUTW itu di sini yang warna merah ya. Berarti VUTW itu 3 ya. Ini yang warna merah kalian drag ke atas. Kemudian IR36 itu yang kedua ya. Itu yang birunya kedua. Sekarang copy lagi IR32, IR36. IR32 itu 1 ya. 32 IR36 itu 1. Ini ganti ke 1. 36 itu 2. Oke. Ya, 1,76, 1,68, 1,547. Oke. Teman-teman ya, ini adalah nilai akarnya. Nah, nilai BNT-nya saya ini ya. Oke. BNT-nya ya. Berarti nilai tabel ini semuanya ya. Ini kita kali dengan nilai si akar tadi. Nah, oke. Sehingga nanti kalian bandingkan masing-masing si nilai selisihnya itu dengan masing-masing nilai kritis ini. 3,985, 3,81, dan 3,5. Begitu. Nah, tinggal step terakhir sama seperti ini. Ya, kita bisa coba copy aja dulu. Oke. Oke. Nah, ini nilai rata-ratanya. Ini adalah apa namanya, pasangan perlakuannya ya.
Kemudian nilai rata-ratanya harusnya sudah berubah. Karena tadi ada data yang kita hilangkan, PUTW nilai rata-ratanya ini. Lalu IR32 nilai rata-ratanya yang ini. Kalau IR36 nilai nilai rata-ratanya ini 7,6. Nah, ini selisihnya akan berubah otomatis. Oke, jadi ini saya hapus dulu ya. Ada contohnya. Nah, sekarang kalian lihat, untuk yang ini kan antara VUTW dan IR32. Berarti kalian bandingkannya dengan ini nilai BNT-nya. Yang pertama. Ya. Nih. 5,67 itu lebih kecil atau lebih besar dari 3,985? Lebih besar. Oke, kalau lebih besar berarti keputusannya sama atau berbeda? Berbeda. Beda. Oke. Sekarang yang VUTW IR36, yang ini 3,81. Nah, ini keputusannya sama berbeda? Berbeda. Yang kedua, yang terakhir IR32, 36. Sama. Oke, sama ya, karena nilai selisih rata-ratanya kurang dari nilai titik kritisnya. Oh, oke. Berarti sama nggak kesimpulannya dengan ketika kondisinya ulangannya sama? Keputusan ininya sama nggak? Sama. Sama, ya. Ternyata untuk kasus ini, dengan kondisi data yang ulangannya sama dan berbeda, itu memiliki kesimpulan yang sama. Jadi nanti kalian tuliskan kesimpulannya sama dengan yang pada kasus ulangannya sama. Ya, jadi lihat ya, kalau ulangannya berbeda di sini, maka dalam perhitungan nilai titik kritisnya itu juga akan berbeda karena kita menggunakan rata-rata harmonik di sini ya, 1 dibagi rata-ratanya ditambah gitu ya, 1 dibagi rata-rata ulangan, 1 per ulangan si perlakuan yang pertama ditambah 1 per ulangan perlakuan yang kedua gitu. Baru dikalikan dengan nilai T tabelnya. Bisa dipahami untuk kasus yang ulangannya berbeda? Atau ada yang ingin tanyakan dulu, silakan. Bisa ya. Jadi kalau kita punya di sini perlakuannya lebih dari 3, bisa lebih banyak lagi kan di sini pasangan yang bisa kita coba analisis begitu, pengaruhnya sama atau berbedanya begitu. Ya, jadi kalau lebih banyak lagi tentu lebih harus teliti lagi nanti dalam menghitungnya. Ingat ya, kita lakukan uji lanjut kalau ANOVA-nya kita sudah tolak H0. Kalau dari awal sudah terima H0, tidak perlu dilanjutkan. Ini adalah uji beda nyata terkecil, teman-teman. Ya, ini adalah uji beda nyata terkecil. Ada pertanyaan untuk uji beda nyata terkecil atau uji Fisher LSD ini? Namanya LSD sama aja ya bahasa Inggrisnya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Aman? Aman ya, kalau tidak ada keluhan dari kalian, berarti sejauh ini aman. Oke, kita coba lihat untuk yang uji selanjutnya. Coba saya share dulu tadi. Insya Allah aman. Oke, Rida Sabira. Rida Sabira lagi di kampus atau di mana? Enggak, ibu saya di rumah. Oh, di rumah. Sabira juga di rumah. Sabira tadi ada urusan ibu. Oke. Karena namanya Rida dan Sabira, jadi keren lagi di kampus terus kalian berduaan gitu online-nya. Enggak ya? Oke, ini uji berikutnya, beda nyata jujur atau BNJ atau TUKI ya. Nama lainnya TUKI HSD. Kalau yang tadi beda nyata terkecil, BNT itu disebut juga sebagai Fisher's LSD ya. Jadi jangan tertukar dari segi istilah.
ini tidak sesensitif dari si BNT. Artinya ini bisa lebih baik digunakan sebetulnya. Kenapa? Karena alfa yang digunakan itu akan terbagi ke dalam banyaknya kombinasi pasangan perlakuan. Kalau di BNJ tadi masing-masing comparisonnya itu punya taraf signifikansi sebesar alfa, nah kalau di sini alfanya dibagi gitu ya, dengan banyaknya misalnya ada sekian kombinasi perlakuan gitu ya, pasangan perlakuan. Sehingga alfanya bisa lebih rendah dibandingkan dengan yang si BNT tadi. Idenya teman-teman dalam mengerjakan BNJ itu tidak jauh berbeda dengan BNT. Bedanya apa? Bedanya kalian lihat sedikit rumusnya. Ini juga ada kasusnya untuk yang R-nya sama dan R-nya berbeda. Walaupun di sini tidak pakai 2 kali KTG gitu ya, tetapi pada intinya adalah kita akan mencari nilai suatu tabel dikali akar sesuatu gitu ya. Nah, nilai tabelnya ini kalau di BMT kita pakai tabel T, kalau di BNC kita pakai tabel Tukey. Ya, jadi nanti di sini kalian akan lihat halaman berikutnya ada tabel Tukey. Nah, lalu dikali akar KTG dibagi R. DB-nya adalah DB Galat, ini adalah tabel Tukey. Nanti kita lihat. Nah, lalu ya, kalau perlakuannya tidak sama, nanti R-nya ini bisa ganti dengan nilai si R harmonik. Jadi R yang di penyebut ini ya, kita ganti dengan rumus rata-rata harmonik. Rumus rata-rata harmonik itu apa? Nih, jadi 1 dibagi RI-nya di perlakuan tersebut ada berapa, dibagi dengan si T. Jadi sama saja dengan misalnya 1 per R1 gitu ya, dibagi T-nya kan misalnya ada 3, berarti dibagi 3, ditambah 1 per R2 dibagi 3, dan seterusnya. Ya, jadi R yang di atas ini tinggal diganti dengan si R harmonik ini, rumus yang ini. Ya, oke. Nanti kita lihat, ya kita bandingkan lagi selisihnya. Kalau kurang dari nilai BNJ ini ya berarti sama atau tidak signifikan. Kalau lebih besar dari nilai ini, maka kita tolak 0 atau artinya perbedaannya signifikan. Ya, ini ada tabel Tukey-nya mana dia? Dan oh sebentar, saya punya cari dulu ya. Oh ini tabelnya. Nah, ini nanti saya share ya. Ini tabel Tukey-nya. Ya, jadi ini untuk 5% taraf signifikansinya. Ada juga untuk yang 1%. Ya, T ini apa? T ini adalah banyaknya perlakuan. Ada berapa? Ya. Nu ini atau V ini adalah derajat bebasnya. Ya, jadi nanti bisa dilihat. Nah, kalau misalnya di sini kan dari 20 langsung ke 24, 30 dan seterusnya. Kalau misalnya ada nilai di antara nilai 20 dan 24 misalnya, ambil saja ya yang sekiranya lebih dekat yang mana gitu. Jadi dia tidak rinci gitu ya dengan selisihnya 1/1 gitu nilainya, tapi dia dari 20 langsung loncat ke 24 gitu teman-teman ya. Oke, jadi kita coba kembali lagi ke Excel-nya dulu. Salah yang ini. Oke,
Ini T-nya ada sebanyak 3. Ya. T-nya sebanyak 3, R-nya sama-sama 8. Begitu. Kemudian faktor koreksinya, sekarang kita cari aja langsung jumlah dari semua data, lalu dikuadratkan, begitu. Dibagi dengan banyaknya data, 3 dikali R. Ini rancangan apa? RAL, RAKL, bujur sangkar Latin. RAKL. RAKL. Yakin? Bujur sangkar, Bu. Bukan. Maaf, bukan Ibu. Iya, nggak apa-apa. Yang kelompok itu. RAL. Oke, masih ada yang jawab RAL, masih ada yang jawab RAKL. Sekarang kalian lihat, yang barisnya ini menyatakan apa sih sebetulnya? Pengulangan. Pengamatan aja kan, dia hanya ulangan aja teman-teman. Jadi pengamatan 1, 2, 3, dan seterusnya ini hanya menunjukkan ulangan ke-1, ulangan ke-2, sampai ke-8. Ya. Jadi, walaupun di sini ada barisnya, tapi dia hanya menunjukkan ini ulangan ke-1 sampai 8. Bukan kelompok. Ya, bukan kelompok. Kalau kelompok itu biasanya tidak seperti nomor urut begini. Tapi bisa dituliskan kelompok 1 misalnya, atau misalnya wadah 1, wadah 2, dan seterusnya. Artinya apa? Di dalam setiap wadah itu hanya ada 1. Gitu ya. Jadi kelompok. Ya, kalau ini masih urutan data, teman-teman. Jadi ini masih RAL. Ya, kita masih RAL. Jadi walaupun ada barisnya, ini tidak menunjukkan kelompok ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu FK jumlah kuadrat total. Ingat ya, sama dengan jumlah kuadrat dari semua data ini ya, kita kurangi dengan faktor koreksi. Oke, lalu JKP. Nah, ini R-nya sama ya, berarti sum square dari ini semuanya, jumlahnya, lalu dibagi dengan R-nya. Ya. Kalau walaupun kalian melihat ini rumus, tapi kalian lama-lama hafal rumusnya. Jadi kalaupun manual, kalian akan paham data mana yang digunakan gitu ya. Dikurangi faktor koreksi. JKG adalah jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Selesai ya. Sampai sini kalian dapat poin tuh. Kalau ujian sampai situ udah dapat poin ya. Tapi belum maksimal. Nah, ini adalah sumber peragamannya. Oke, ini adalah pemakaian bahan bakar. Jadi bahan bakar saya ganti. DB-nya dia sudah 3 dikurang 1 ya, rumusnya tuh dia bergerak. Kemudian DB totalnya berarti apa? Sama dengan banyaknya data 3 dikali 8 dikurangi 1. Otomatis yang DB galatnya akan berubah. Tinggal kita sama dengankan semua di sini. JK galat berarti sama dengan yang JKG, JK total sama dengan yang ini. Ya, KT-nya udah pasti otomatis akan mengikuti. Gitu ya, rumusnya ini sudah benar. Nah, ini F hitungnya betulkah? Betul ya, dibagi antara 0,2 dan 0,01. F tabelnya kita pakai 5%. Ya, ini F yang artinya udah benar, 0,05. DB1-nya warna biru, L4, 2, ini 21. Oke, tetap tolak H0 ya, karena F hitung di sini lebih besar dari F tabel. Oke, sekarang kita uji lanjut BNJ. Ya. Seperti tadi prosesnya, ya. Kita coba cari nilai tabel, ya. Saya tulisnya di sini pakai Q tadi ya.
Oke. Q, kemudian alfa, ya. Q alfa, dia alfanya tidak dibagi 2, ya. Jadi dibiarkan saja Q alfa adalah 0,05. Oke. Lalu T-nya itu adalah 2. Sorry, T itu adalah ini ya, dB-nya puan, teman-teman. T-nya sama 2. Lalu nanti V-nya itu dB gasnya sama dengan 21. Ini dikurang 1. Ya. Lalu nanti kita cari juga unsur, apa namanya tadi, akar KTG di bar, ya. Akar KTG dibagi dengan R. Ini lihat di tabel Oke. Oke, 0,05 T-nya 2 ini, ya, dB galatnya 21. Sekarang kita coba lihat tabelnya. Oke, T-nya 2, ya, ini T2, ini 21. Nah, 21 kan nggak ada, ya, dan dia lebih dekat dengan 20, sehingga nilai tabel Tukingnya itu 2,95. Oke, berarti ini 2,95. Ya, ini akar KTG SQRT dari KTG ini 0,01 sekian, teman-teman, dibagi dengan banyaknya ulangan, yaitu 8. Nah, sehingga nilai kritisnya BNJ adalah ini dikali dengan nilai akar KTG. Ya. Oke, ini adalah nilai kritisnya. Sampai nilai kritis dulu bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ada yang salah nggak? Oke, bisa ya. Oke, sekarang kita bandingkan lagi. Ya, berarti pasangannya dulu ya rata-rata, kemudian pasangan perlakuan, terus selisih rata-ratanya, lalu keputusan. Oke, perlakuannya di sini ada merek A, merek B, merek C. Oke, kemudian ini rata-ratanya, ya, kita copy. Oke, mau diurutkan misalnya dari yang terbesar ke terkecil, boleh. Kita sort di sini berdasarkan nilai rata-ratanya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke ya. Kemudian pasangan perlakuannya berarti bisa A sama dengan A dengan C, A dengan B, B dengan C. Ya, sehingga selisihnya adalah rata-rata A dikurangi rata-rata C, kemudian rata-rata A, ini A dan B, berarti yang ini 0,515 dengan yang B terakhir, lalu antara B dan C, ya, ini dikurang ini. Boleh nggak saya dikurangnya B dulu baru C? Ya, jadi B kurang C, bukan C kurang B. Boleh. Ya, karena pada akhirnya nanti yang kita bandingkan nilai mutlak dari selisihnya. Jadi jangan khawatir. Nah, keputusannya kembali sama seperti tadi, nilai setiap selisih ini kita bandingkan dengan nilai kritis ini. Ya, jadi jika dia kurang dari si titik kritisnya ini,
maka sama pengaruhnya, selainnya berbeda. Oke, nah ini adalah hasilnya. Oke, mirip yang tadi ya kesimpulannya ya teman-teman. Kita lihat bahwa yang memiliki nilai selisih rata-rata kurang dari nilai kritis adalah yang B dan C. Ya. Jadi pengaruhnya sama, mau pakai bahan bakar yang B ataupun yang C. Nah, bagaimana kondisi A dengan C dan A dengan B? Dia memiliki pengaruh yang berbeda masing-masing. Jadi, kalau mau pakai bahan bakar A dan bahan bakar C, nanti pengaruh terhadap responnya akan berbeda. Dan begitu pula A dengan B, dia punya pengaruh respon yang berbeda, sedangkan antara B dan C memiliki pengaruh yang sama. Gitu. Sehingga nanti kalau kalian menggunakan bahan bakar, ya berarti jangan pilih B dan C, dua-duanya dipakai, pilih salah satu saja kalau misalnya mau di antara B dan C, karena pengaruhnya sama. Gitu. Ya, tetapi kalau misalnya dilihat di sini, A, kalau disuruh memilih dua, ya pilihnya antara A dan C atau A dan B. Karena dia punya pengaruh yang berbeda. Oke, sebetulnya kalau ditanya mana yang lebih baik, Bu, misalnya, bisa dilihat dari nilai rata-ratanya juga, teman-teman. Ya, jadi kemungkinan besar yang memiliki pengaruh lebih besar di antara lainnya adalah yang si merek A ini karena punya nilai rata-rata yang paling tinggi. Sedangkan rata-rata B dan C ini masih dibilang sama lah gitu kalau berdasarkan uji lanjut. Oke, ini adalah uji beda nyata jujur ya, BNJ. Kalau ulangannya sama. Nanti coba kita berlatih untuk ulangan yang berbeda ya di pertemuan selanjutnya, atau nanti saya berikan soal latihan untuk kalian kerjakan secara mandiri. Untuk yang BNJ, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Bisa dipahami tidak? Aman nggak? Aman, Ibu. Kalau bingung, yang mana bingungnya? Apa yang membuat bingung? Sok, saya ganti pertanyaannya. Apa yang membuat bingung dari uji lanjut BNJ? Bagian mana yang sekiranya sulit? Dina, coba jawab. Dari BNJ ini yang mana sekiranya sulit? Oh, ada suaranya. Udah keluar dia. Yang lain ada yang konfirmasi nggak hadir ini. Siapa? Arianti atau Taurah? Tadi yang konfirmasi nggak hadir ada 2 orang, Ibu. Dia di-spend karena ada lomba. Tapi itu tetap dianggap hadir kan ya, Bu? Soalnya ada Ya, tugasnya juga. Nah, yang lainnya oke. tadi sih udah hadir, Bu. Cuman kayaknya banyak yang leave gitu, Bu. Nah itu ya, live-nya kenapa? Coba. Oke, saya tanya di grup ya. Yang lainnya ada pertanyaan untuk BNJ? Tidak ada? Sudah aman? Aman ya? Kalian perlu hati-hati mungkin di dalam melihat tabel UK-nya aja. Ya, yang menjadi T-nya siapa, yang menjadi V-nya itu siapa, begitu. Lalu dalam mencoba melihat keputusannya lebih kecil atau besar itu ya itu mungkin harus hati-hati. ANOVA juga harus hati-hati. Kenapa? Karena dia bergantung dari rancangan apa. Ya, kalau kalian dari awal sudah salah menentukan rancangan, otomatis ke sininya juga pasti salah, sekalipun keluar angkanya. Ya, tapi kita bukan berhitung di sini, tapi bagaimana kalian mencoba menerapkan gitu rancangan percobaan pada kasus yang nyata. Jadi kalau nanti kesimpulannya itu adalah tidak salah, tidak valid, nah, kalian bisa membayangkan dampak yang akan muncul seperti apa. Oke, nanti ini silakan dipelajari kembali ya mengenai uji lanjut ini
minggu depan ada satu uji lanjut lagi yang akan kita pelajari dan kita akan coba berarti beberapa soal ya. Jadi kalian semua nanti akan mengerjakan, mungkin saya akan mengkonfirmasi aja jawabannya sudah benar atau belum, nanti dipresentasikan hasilnya di kelas tersebut. Ya, jadi kalau besok minggu depan ada yang tidak hadir, saya sampaikan itu akan merugikan karena akan ada poin per kelompok nanti ya. Minggu depan kita diskusi kelompok lebih banyak. Mungkin itu ya. Karena tugas yang lainnya dari Bu Ola sudah ada, nilai dari saya belum untuk nilai tugas. Jadi minggu depan itu bisa dimasukkan untuk sebagai nilai tugas kelompok ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan terkait materi hari ini bisa disampaikan di grup WhatsApp seperti biasa. Materinya akan saya share yang tadi ya, terutama untuk modulnya nanti di OneDrive milik kelas. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian semua bisa memahami materi yang disampaikan dan bermanfaat ya. Sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bu, kasih. Bu, assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Bu, bukan di nyok. Kemana kamu? Bu, ini Aksal, Ibu kenal nggak? Ingat nggak? Ya Allah, Aksal. Sama Bu, siapa? Bu. Sama Amanda lagi kamu? Sama Ya, siapa? Bu. Ini Manda, saya lagi monitoring aja. Manda nggak dengar? Manda nyimak kuliahnya nggak tuh? Manda nyita kuliahnya. Ada. Bu, Manda mas serius Hah? kuliah. Apa dia tidur-tiduran di situ? Tidur, Bu. Kamu dia dengerin, Bu. Dengerin, Bu, Manda. Sehat, Sal? Alhamdulillah, saya lagi ke sekolah, lagi bantuin Bu. Ya udah, lancar-lancar ya, Sal, di sana. Amin. Oke. Ya, boleh. Nanti tolong isi itu ya, kepuasan alumni ya, terus saya share ke kamu ya. Boleh, Bu, kirim, Bu. Siap. Kan udah jadi alumni sekarang. Oke. Oke, makasih. Yo, saya tutup ya, izin live ya. Ya, Ibu.